mengejutkan. 1 kali 24 jam pasca Fahri Albar digerebek di rumahnya sendiri dan tertangkap tangan memiliki 3 jenis barang haram narkoba, mulai dari syabu-syabu, ganja, hingga obat-obatan psikotropika Dumolit, Renata Kusmanto sang istri pun mendatangi Polres Jakarta Selatan menyisakan teka-teki baru. Turut menjadi saksi karena ada di dalam rumah saat penangkapan Fahri Albar terjadi, mungkinkah Renata turut terseret dan diperiksa terkait kasus narkoba yang tengah menimpa Fahri. Tertangkap tangan di dalam rumah, benarkah Renata telah lama mengetahui kebiasaan Fahri sang suami mengkonsumsi narkoba, namun selama ini memilih diam? Itu bawa apa Mbak Renata? Bawa baju aja sih. Istrinya Mbak Renata juga tadi sudah hadir untuk support juga lah untuk menjalani proses hari ini. Agendanya hari ini masih pemeriksaan tambahan yang tadi malam kan kita minta waktu untuk di break istirahat dulu karena kondisi klien kami Fahri Albar itu kondisinya masih agak sedikit capai dan hari ini alhamdulillah juga sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Uniknya seolah tak puas mengunjungi Fahri sang suami sekali saja. Siang harinya, Renata pun kembali mendatangi Polres Jakarta Selatan tempat Fahri ditahan sambil membawa tas ransel besar. Usut punya usut, rupanya Renata yang berusaha menyamar dengan mengenakan kacamata hitam dan baju hitam bertudung sedang mengantarkan makan siang dengan menu kesukaan Fahri, yaitu pasta. Ya, sebagai istri, Renata terlihat begitu setia mendampingi dan memberikan dukungan kepada Fahri menghadapi kasus narkoba yang tengah serius membelit Fahri dengan sidik ancaman hukum. Pasalnya tidak hanya kali ini, di tahun 2007 silam, Fahri sempat dicari aparat kepolisian ketika di kamarnya ditemukan narkoba jenis kokain. Dan kini, ketika 11 tahun berselang Fahri terjerat kasus narkoba, mungkinkah Fahri akan serius terancam dibui? Ada rencana direhab, Mbak? Anak-anak kan dibawa, Mbak. Kondisinya gimana, Mbak? Lepas. Udah. Juga dari hasil tes urin tersangka kemarin ya, di mana hasil lainnya positif metamfetamin dan amfetamin, ini sudah bisa mengaitkan antara konsumsi tubuhnya ya yang dibuktikan dengan tes urin itu ini ada terkait dengan barang bukti yang ditemukan. Ada banyak perbedaan keterangan antara yang disampaikan dalam interogasi awal dengan yang hari ini. Sebagai contoh misalkan kemarin mengatakan sabu-sabu ini sebulan yang lalu dibelinya dari seseorang yang tidak dikenal atau tidak diingat lagi. Nah, ternyata pada hari ini dia sudah menyebutkan nama ya, dari siapa gitu ya. Kemudian juga dibeli terakhir kemarin 4 Februari kemarin ya, sekitar 2 minggu yang lalu berarti ya, 2 minggu lalu ya, 11 hari yang lalu ya, 4 Februari di depan salah satu mall dengan harga 1,6 juta rupiah satu plastik klip. Insya Allah akan segera mengajukan permohonan untuk rehabilitasi kepada Kapolres Jakarta Selatan. Sementara tim kuasa hukum baru akan menyiapkan surat itu mungkin per hari ini. Dan untuk hari ini juga kita hanya masih mendampingi untuk BAP lanjutan. Ya intinya klien kami akan kooperatif dan akan mengikuti proses hukum dengan sesuai aturan yang berlaku. Juga beliau menyampaikan bahwa minta doanya bagi semua masyarakat di Indonesia dan juga menyesali kejadian ini.
Ironisnya, di hari yang sama dengan tertangkapnya Fachri Albar, model Roro Fitria juga tertangkap di rumahnya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan akibat kasus yang sama, barang haram narkoba. Tertangkap karena polisi tengah menciduk kurir yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan Roro. Roro yang biasa memperlihatkan sikap ceria pun mendadak mengurai mimik wajah yang 180 derajat berbeda. Mengenakan baju tahanan Polda Metro Jaya warna oranye, Roro tak lagi mengumbar senyum dan hanya bisa menghela nafas susah. Mengenangkan nasibnya yang tertangkap tangan tepat di hari Valentine dengan mencoba memesan barang haram senilai 5 juta rupiah. Kemarin tanggal 14 Februari di Jalan Hayam Wuruk ya, di samping ada 100 showroom di sana, itu kita menangkap seorang laki-laki ya, laki-laki inisial WH ya, WH. Dan setelah kita lakukan penggeledahan badan, ya, ternyata yang bersangkutan kedapatan membawa narkotika jenis sabu. Ini ya, 2 ini didapatkan dari bungkus rokok tadi didapatkan. Ternyata dia mendapat pesanan ya, dari RF ya. Jadi RF itu menghubungi Wawan, saya menghubungi BH ini untuk memesankan atau mencarikan narkotika jenis sabu. Penangkapan dan penggeledahan dilakukan di rumah RF. Ditemukan, kami menanyakan betul yang bersangkutan. RF mengatakan, ya, saya memesan ke WH. Kemudian bukti chat di handphone masing-masing ada. Kemudian bukti pemesanan dan betul RF mentransfer sejumlah uang sebesar 5 juta. Ironis, jika Valentine kerap dirayakan publik bersama kekasih atau orang-orang tercinta, tapi Roro justru lebih memilih menggelontorkan uang 5 juta rupiah demi bisa menikmati narkoba jenis sabu-sabu tepat di hari Valentine. Apa yang terjadi dengan Roro Fitria? Kerap mengumbar kehidupan mewah lengkap dengan mobil sporty mahal senilai miliaran rupiah. Mungkinkah hidup Roro belum cukup bahagia hingga membutuhkan penghiburan dari narkoba? Dia memesannya baru ini ya, tapi dia pernah menggunakan juga, 2 kali. Kemudian kira-kira untuk apa gitu? Informasinya akan digunakan tanggal 14 malam. 14 malam itu hari Valentine. Ternyata paginya jam 10.20 ditangkap TKP 1 dan 13 ditangkap TKP 2. Bersangkutan kita kenakan pasal 112, 114 dan 132 ya, 32 berkaitan dengan kesepakatan yang namanya antara rumah penghubung. Tahun baru Imlek disambut bahagia pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Jika biasanya Ruben selalu dipadatkan dengan kesibukan, maka kali ini dia berbahagia karena bisa merayakan Imlek bersama istri dan anak tercinta. Lalu seperti apakah gaya Ruben Onsu saat merayakan Imlek bersama keluarga kecilnya? Lantas benarkah di momen tahun baru Imlek kali ini kebahagiaan Ruben bertambah karena sang istri sedang hamil anak kedua? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.